Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulvinasi Rahmat Dinaraya NIM 254. Saya di sini mempresentasikan untuk memenuhi tugas mata kuliah informasi yang berjudul The Impact of AI on Data Management and Information System Security on the Risk of Data and Information Misuse in Global Business. Baik, tugas pertama, pengertian umum dan khusus. Teorem sendiri menurut Hayati dan kawan-kawan tahun 2023, kecerdasan buatan atau AI dalam memberikan dampak yang sangat besar dalam memtransformasi industri akuntansi dengan otomasi berbagai proses, meningkatkan efisien operasional dan menyediakan analis data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa meskipun AI meningkatkan efisien operasional, terdapat risiko signifikan terhadap keamanan data yang perlu diatasi. Kemudian untuk pengertian khususnya sendiri, menurut Kumar dan Singh tahun 2022, manajemen data berbasis AI mengacu pada penggunaan kecerdasan buatan secara sistematis untuk mengatur, mengamankan, dan mengatur informasi digital, memungkinkan proses pengambilan keputusan dinamis sekaligus memperkenalkan dimensi risiko baru dalam lingkungan perusahaan. Selanjutnya, pendapat ahli. Menurut Saura dan kawan-kawan 2024, penggunaan AI dalam pemasaran digital memang dapat meningkatkan efektivitas kampanye. Namun, di saat yang sama, teknologi menimbulkan kekhawatiran yang serius mengenai privasi data karena perusahaan cenderung mengumpulkan informasi pengguna secara masif tanpa transparansi yang memadai. Yang kedua, menurut Kumar dan Sutar, tahun 2024, menekankan bahwa penerapan AI dalam sistem informasi menghadirkan dilema etika, terutama dalam hal akuntabilitas dan kejelasan penggunaan data, merupakan juga menyarankan perlunya kerangka hukum yang lebih spesifik agar praktis bisnis tetap berada dalam koridor etika. Yang ketiga, menurut Al-Hitmi dan kawan-kawan, tahun 2024 mengungkapkan bahwa peningkatan integrasi AI dalam dunia bisnis harus diimbangi dengan penerapan kebijakan perlindungan data yang kuat. Mereka menyoroti bahwa celah keamanan yang tidak ditangani dengan baik dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan informasi secara signifikan. Untuk yang berikutnya, lalu pengertian. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Jadi, identifikasi masalah seperti masalah utama yaitu mengidentifikasi suatu masalah. Masalah utamanya seperti meningkatkan risiko penyalahgunaan data dan informasi dalam bisnis global. Dan mengidentifikasi faktor penyebabnya seperti perkembangan pesat kecerdasan buatan AI berdampak pada sistem manajemen dan data keamanan informasi. Kemudian yang kedua, perumusan tujuan penelitian. Menganalisis dampak penggunaan AI terhadap pengelolaan data dan keamanan sistem informasi. Menilai hubungan antara implementasi AI dan potensi risiko penyalahgunaan data di lingkungan bisnis global. Kemudian yang ketiga, ada studi literatur. Di literatur mengenai teknologi AI dalam penanganan data manajemen, misalnya seperti data classification, automation, atau prediction. Dan juga ada peran AI dalam informasi sistem security, misalnya anomaly detection, atau AI based firewall. Studi kasus juga ada terakhir studi kasus pelanggaran data dalam konteks global. Kemudian ada perumusan hipotesis. Hipotesis contohnya penggunaan AI dalam manajemen meningkatkan efisien tetapi memperbesar potensi risiko kebocoran data dan tidak disertai dengan keamanan yang memadai. Kemudian ada metodologi penelitian. Ini merupakan jenis penelitian. Ini termasuk kualitatif atau kuantitatif atau bahkan campuran. Dan juga ada metode pengumpulan datanya. Pengumpulan data ini melakukan survei perusahaan global yang melakukan AI, wawancara dengan ahli IT, data analis, dan juga cyber security. Kemudian ada analis dan interpretasi data. Menganalisis apakah ada korelasi signifikan antara penggunaan AI dan peningkatan atau penurunan risiko penyalahgunaan data. Juga menilai efektivitas sistem keamanan berbasis AI. Kemudian ada penarikan kesimpulan dan rekomendasi. Ini menarik kesimpulan dari hasil analisis data, kemudian memberikan rekomendasi terakhir informasi AI yang aman dan etis terhadap
pengelolaan data, dan juga menyarankan pengembangan regulasi dan kebijakan keamanan informasi yang mengakomodasi perkembangan AI. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan. Tulisan laporan dalam struktur ilmiah lengkap seperti abstrak, pendahuluan, metodologi, hasil, sumber, dan referensi. Kemudian, untuk rumusan masalah. Apa saja tantangan utama dalam manajemen data dan keamanan informasi berbasis AI? Yang kedua, bagaimana risiko penyalahgunaan data terjadi akibat AI? Yang ketiga, apa strategi efektif untuk memitigasi risiko tersebut? Untuk yang selanjutnya, tujuan dan manfaat. Tujuannya sendiri adalah mengkaji dampak AI terhadap keamanan data dan sistem informasi, lalu menyusun solusi strategis pencegahan penyalahgunaan data. Kemudian manfaatnya memberikan wawasan praktis bagi pelaku bisnis global, meningkatkan literasi etika digital dalam pengelolaan data. Untuk case study-nya sendiri, yang pertama itu tantangan utama adalah kerahasiaan data. AI sangat bergantung pada sensitivitas penggunaan seperti lokasi, privasi, dan biometrik. Kemudian ada keamanan infrastruktur, algoritma AI dan dapat menjadi target serangan cyber karena kompleksitas dan keterbukaan sistem. Kemudian ada data sharing, kolaborasi antar perusahaan tanpa standar keamanan yang sama, risiko kebocoran. Yang kedua, risiko penyalahgunaan, memanipulasi konten. AI dapat untuk membuat informasi palsu atau fake review, misinformation, atau yang lagi viral sekarang itu seperti struk. Banyak orang yang melakukan pembuatan struk palsu online di banyak AI. Kemudian ada pemantauan berlebihan. Behavioral targeting dapat melanggar hak privasi individu tanpa disadari. Kemudian ada kebocoran data sensitif. Informasi keuangan atau kesehatan dapat jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ketiga adalah strategi solusi. Strategi solusi yang harus didapatkan yang pertama adalah customer privacy insurance, memberikan perlindungan terhadap kerugian akibat pelanggaran data. Kemudian ada RFID dan hitam. Teknologi ini memastikan keamanan dan permakmuran dalam pengumpulan data. Kemudian ada GDPR, regulasi global mewajibkan izin eksplisit untuk pengelolaan data pribadi, menekankan potensi pelanggaran. Dan terakhir ada dukungan manajemen sendiri. Komitmen perusahaan menjadi kunci sukses untuk implementasi kebijakan keamanan ini. Terakhir adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri adalah penerapan AI dalam bisnis global telah meningkatkan efisien pengelolaan data dan pengadaan keputusan. Namun, hal ini juga memunculkan tantangan serius terkait keamanan informasi dan privasi pengguna. Risiko seperti kebocoran data, penyalahgunaan informasi, dan serangan cyber itu bakal menjadi ancaman nyata jika tidak diantisipasi dengan sistem yang memadai. Nah, untuk saran, perusahaan perlu menempatkan keamanan data sebagai prioritas strategis, bukan hanya sebagai kebutuhan teknis, tapi untuk mengalokasikan sumber daya khusus untuk pengaman sistem proteksi data. Kemudian yang kedua, setiap pengumpulan data dan proses data harus dilakukan dengan transparansi dan personal ekspresi dari pengguna, guna menjaga kepercayaan dan mematuhi etika digital. Kemudian yang ketiga, pengembangan AI di masa depan harus selalu disertai prinsip tanggung jawab dan akuntabilitas, agar teknologi tetap memberikan manfaat tanpa mengorbankan hak pengguna. Berikut adalah beberapa referensi yang saya ambil. Ada beberapa referensi yang saya ambil dari makalah dan juga ada beberapa yang saya cantumkan dari pengertian khusus dan umum. Oke. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.